Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Para subscriber, para follower, pecinta channel podcast Abu Samsuddin Batu Ampar dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada, semoga hari kalian semua menyenangkan. Alhamdulillah di sore yang indah dan sejuk ini kami silaturahim kepada kediaman beliau Ki Soleh di Pondok Pesantren Rawdatul Tullab Diangan Robetal dalam rangka konsolidasi pencerahan di dalam menghadapi polemik nasab dengan ilmiah. Alhamdulillah, saudara ini masih saudara dari keturunan Durriyah Syarif Husin Banyu Sangkah melalui blog Ujuk Karangamuk, dan beliau Kiai Syafi'i juga, dan di sebelah saya ini adalah Kiai Hayatullah Mubarak, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Ketapang Barat. Punten Barat. Punten Barat. Di sini ya tidak asing lagi, sebelahnya ke Abdul Malik Syafuri, musuhnya Wafi. Nah, di sebelahnya lagi ini Lora Ajmal bin Juwaini bin Ke Alawi Muhammad Tarongan. Beliau juga penggerak Sapang, bukan cuma silaturahim, tapi penggerak tuh Sapang. Nah, di sebelahnya ini kayak Muin Soleh urusan kuburan. Jadi musuhnya Lutfi bin Yahya. Di sebelahnya kayak Maskur dari Karangamuk ke Gunung. Terus ini tokoh lapangan ya Laskar Dulkirah. Alhamdulillah, teman-teman, kita menelusuri Pantura agar Madura Raya ini segera mendapatkan pencerahan untuk menghadapi polemik nasab ini dengan secara ilmiah. Baik, narasumber kita ini sekarang mulai dari Abdul Walid Syafuri untuk memberi disclaimer tentang pertemuan kita di sore yang indah ini. Monggo, Kiai Galib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Semua saudara-saudara yang berkumpul di sini, kami selain memberikan sosialisasi tentang pengertian nasab, keabsahan sebuah nasab yang berhubungan dengan baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana Imam Malik telah memberikan kode agar supaya orang-orang yang mengaku nasab secara batil, kita harus berusaha mempublikasikan bahwa nasab itu batil, itu hukumnya wajib. Terus kita harus punya ghirah juga, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ayyakuna lahu ghirah. Kita harus punya kecemburuan sosial kepada orang-orang yang mengaku nasab mulia bersambung kepada baginda Nabi. Di samping itu, kami ingin bersilaturahmi bersama untuk menyatukan dzurriyyah daripada Wali Songo. Lepas Wali Songo ini keturunan Nabi, bukan, kami tidak ada urusan. Kami ingin menyatukan saudara-saudara kami di bawah keturunan Wali Songo yang 9, insya Allah, dengan partisipasi dari saudara-saudara kami ini. Semoga Madura ini tidak lupa tentang kakek moyangnya, leluhurnya, bukan malah mendukung leluhur orang lain, tapi seyogyanya mendukung leluhurnya sendiri. Begitu, terima kasih. Kalimatain. Munim Soleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami alhamdulillah dapat berkumpul di sini bersama saudara-saudara kami, terutama di Trah Sayyid Husin Sangka. Maksud dan tujuan kami berkumpul di sini tidak lain terkecuali ingin merajut kembali Trah Sayyid Husin, terutama umumnya dari kalangan keturunan Wali Songo, untuk menyongsong kembali silaturahim kembali, untuk merajut kembali dari perpecahan-perpecahan baik dari segi pemahaman nasab, perpecahan dalam masalah apa istilahnya antara pro tidak pronya mengenai polemik nasab yang ada sekarang ini. Jadi kita ingin merajut kembali agar supaya bersama-sama bangga atas leluhurnya dan tidak bangga terhadap leluhurnya orang lain. Itu tujuan pertama. Yang kedua, agar supaya kita sebagai Trah Wali Songo, keturunan Wali Songo, terutama di Trah keturunan Sayyid Husin Penyusangka, ini agar supaya dapat silaturahim bukan untuk bangga-banggaan. Terus yang terakhir, maksud dari kami silaturahim dengan saudara-saudara dari berbagai duriyah daripada Sayyid Husin untuk saling akur, damai, dan sehingga menghadirkan rasa satu hati, satu jiwa, merasa satu darah, bahwasanya kita ini satu darah, satu hati, satu leluhur. Itu. Ini sekian dari kami untuk sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tuan rumah. Tuan rumah. Iya. Ayo. Dari tuan rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua duriyah dari Sayyid Husin yang terus terang kami sangat bangga sekali dengan adanya polemik ini, polemik nasab ini dapat kita ambil manfaat yang sangat besar sekali, yang mana dulunya kita nggak kenal dengan saudara-saudara kami, bisa babi polemik nasab, maka kita bisa bersilaturahmi, bersambung. Sangat setuju kalau kita dalam permasalahan-permasalahan yang ada saat ini, bukan kami menuntut untuk diakui kebersambungan kepada Rasulullah, tidak, tapi yang paling pertama dan utama menyambungnya silaturahmi, ketemunya keluarga-keluarga kami dari berbagai zuriyah, sehingga saat ini alhamdulillah kami bisa berkumpul dan berjuang bersama, memberi pencerahan kepada masyarakat sehingga kita bisa menyatu dan bangga kepada leluhur kami sendiri. Terima kasih Yai semuanya, semoga ini terus menyambung, selalu menyambung dengan yang lain yang saat ini masih belum kita kenal, belum kita temukan bahwa ini adalah darah daging dari bani-bani yang ada. Kiranya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Duk Kiai Ayatullah. Baik, teman-teman dan kaum muslimin secara umum dan duriyah anak cucu Wali Songo secara khusus, kami jelaskan kenapa ada polemik nasab dan kenapa kita harus berjuang memberi pencerahan kepada umat di dalam polemik nasab ini. Yang pertama, urusan pokn membatalkan nasab itu memang dilarang keras oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan sebab adanya polemik nasab itu, ini pertamanya udah kesombongan daripada kaum Ba'alawi yang dari dulu
selalu membatalkan nasabnya Wali Songo. Apa sih sebenarnya salahnya Wali Songo kepada mereka? Sehingga mereka ambisi sekali di dalam membatalkan nasab Wali Songo, baik jalur ke atas maupun ke bawah. Yang selalu digembar-gemborkan oleh mereka di dalam panggung-panggung dakwahnya, bahwa Wali Songo itu katanya tidak mempunyai keturunan laki-laki. Oleh karena itu, menurut mereka, dzurriyyah Wali Songo ke bawah ingkirot, habis. Karena Wali Songo semua itu hanya memiliki putri, tidak pernah memiliki putra. Ini kebohongan yang sangat besar daripada mereka. Ini yang sering disampaikan oleh dai mereka yang si rambut pirang itu. Ya. Terus yang kedua, mereka itu sangat ambisi sekali di dalam membatalkan ketersambungan nasab Wali Songo ke atas. Bukti konkretnya, pengakuan tertulis dari mereka yang katanya ditulis oleh Persatuan Umat di dalam sebuah buku yang berjudul Keabsahan Nasab Ba'alawi, di dalam menjelaskan nasab mereka, kembali mereka membatalkan dan bahkan memfiktifkan Sayyid Soleh bin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang merupakan pongkol nasab dari 3 Wali Songo, yaitu Sunan Giri, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Hanya dengan alasan yang tidak berdasar, alasan yang remeh sekali, seperti alasan interpolasi pentahkik di dalam menetapkan Sayyid Soleh sebagai putra dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di sini mereka mengabaikan sumber data yang jelas, terus keterangan yang valid dari kitab-kitab sejarah maupun kitab-kitab menakib Syekh Abdul Qadir Jailani. As-Satonaufi, kitab terdekat kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sudah menceritakan bahwa Sayyid Soleh adalah bagian dari putra Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kedua, kitab Nasabah Murtado Az-Zabidi di dalam kitabnya Al-Amali fil Ahadis wal Adab itu menyebutkan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu dikunyai dengan Abu Soleh. Terus kitab yang ketiga, kitabnya Amirul Mukminin fil Hadis, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang juga menyebutkan dan mengkunyai Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Abu Soleh. Kitab-kitab sejarah yang juga banyak kita temukan, baik dalam Syiar A'lamin Nubala, Bidayah wan Nihaya, Ibnul Athir, itu juga menuliskan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yukanna fi ba'dil buldan bi Abi Soleh. Syekh Abdul Qadir Jailani itu dikunyai di beberapa negara, di beberapa kota itu dengan Abu Soleh. Ini diabaikan oleh mereka dan ini dibatalkan oleh mereka dan bahkan difiktifkan. Oleh karena itu kami merajut kembali dzurriyyah anak cucu Wali Songo untuk bersatu kembali di dalam menjaga dan memelihara manuskrip silsilah para Wali Songo yang bersambung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani atau kepada Al-Husain atau maupun Al-Hasan. Oleh karena itu kami sekarang diskusi. Begini sementara, mohon disambung ke Walid. Ya, terus masalah pembatalan nasab para habaib. Ini sesungguhnya kalau kita kembali kepada kajian ilmu nasab, kajian ilmu sejarah, tabaqat dan rijalul hadis, ini sungguhnya bukan dibatalkan, batal dengan dirinya sendiri. Namun sebuah pengakuan kalau tidak dikoreksi, tidak ada pelaku untuk mengatakan yang hak bahwa itu adalah batal, ya
sesuatu yang batil pun disangka itu hak. Nah, oleh sebab itu dalam pembatalan nasab Ba'alawi ini memang pertama kali itu datang dari kajian ilmu nasab. Secara kajian ilmu nasab itu telah dikumpulkan oleh pakar-pakar dari saudara-saudara kami yang dari berbagai lapisan ini sudah. Mukimat ini sungguhnya ya, mukimat itu muhibbin Kanjeng Nabi Muhammad. Bukan mukimat dilarikan ke keimat saja. Mukimat apa Kiai? Mukimat muhibbin Kanjeng Nabi Muhammad. Maka ditelitilah, ada seorang tokoh yang dijadikan sebuah pongkol nasab mereka itu namanya Ubaid. Ubaid ini dianggap bin Ahmad Al-Muhajir, yang mana Al-Muhajir ini sungguhnya adalah gelarnya pertama kali Al-Abah dan An-Nafat. Kapan Ahmad Al-Abah ini digelari Al-Muhajir? Di abad 12. Sebelumnya tidak ada. Gelar Al-Muhajir itu tidak ada. Terus setelah diadakan investigasi mulai dari kitab nasab, kitab sejarah dan semacamnya, ternyata kita temukan data bahwa pertama kali yang memproklamasikan nasabnya Ba'alawi ini adalah jelas-jelas Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Kita bisa melihat di Tasbitul Fuad di halaman 1560 juz 3 karya dari Ahmad Al-Hasawi. Dia mengatakan pertama kali beliau adalah murid langsung dari Al-Haddad. Murid andalannya. Berarti ini kabarnya dari Al-Haddad. Mengatakan bahwa yang namanya Ali As-Sakran inilah yang mengaku pertama kali nasabnya bersambung kepada Kanjeng Rasul lewat Syed Ahmad Al-Abbas. Nah, setelah ditelusuri, ternyata ini bukan data dari kakek moyangnya. Buktinya di Al-Burqa Al-Musiqah di halaman 150 dijelaskan, hakadha huwa huna Ubaid wa huwa al-ma'ruf inda ahli Hadramaut. Adakah Ahmad punya anak Ubaid ma'ruf di kalangan Hadramaut? Kita kaji. Di Hadramaut itu yang terkenal ada Tabaqat Fuqaha Yaman. Di sana tidak ada tokoh Ba'alawi satupun. Ada seorang raja yang sudah menguasai dataran-dataran di antara Yaman. Itu dari dinasti Ar-Rusuli punya kitab namanya Turfatul Ashab. Ternyata juga tidak kenal dengan tokoh-tokoh Ba'alawi yang namanya Ubaid yang dicantolkan kepada Syed Ahmad Al-Abah, Alwi yang katanya putra Ubaid, Muhammad putra Alwi, Alwi putra Muhammad, bahkan Muhammad Ali Khalid Qassam. Bahkan mereka bisa berdusta bahwa yang namanya Ali Khalid Qassam itu katanya adalah orang yang di saat membaca tahiyat dia mengatakan Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kakek moyangnya yang namanya Ali Khalid Qassam ini dijawab oleh baginda di waktu sholat mengatakan wa alaikassalam ya Syekh. Setelah ditelusuri di Tarikhul Janadi, ternyata Ali ini orang yang ada di kisaran abad 7 akhir atau abad 8. Sedangkan yang namanya Ali Khalid Qassam yang dicatat oleh mereka itu abad 6. Dan wafatnya di Tarim. Ternyata Ali yang mengatakan at-tahiyya assalamualaikum ayuhan nabi yang dijawab oleh Nabi, ternyata wafatnya di Taiz. Antara Taiz dengan Tarim itu bagaikan Madura Aceh. Jauh sekali. Ya Jakarta lah. Itu sebuah wilayah yang sangat jauh. Nah, kedustaan seperti ini juga bisa ditemukan di saat Ubaid dicantolkan kepada Abdullah. Kalau kita mengkaji nasab
yang terdapat dalam muktalib dan mukhtalif, itu akan ditemukan bahwa di sana terdapat adraj. Apa kata ulama nasab itu adalah dokumen palsu. Kita tidak menelusuri tentang sejarah ini, tidak. Dari data mereka sudah tidak ada kesinkronan. Itu satu di dalam bab nasab. Kalau di dalam bab sejarah, mereka itu punya kitab. Mulai dari yang namanya Al-Burqatul Musyiqah, Masyra'ur Rawi, Syarhul Aidiyah, sampai kitab terakhir di abad 14 namanya Ya Syamsul Zahirah. Itu mengatakan kakek moyang mereka yang namanya Alwi bersama ayahnya namanya Ubaid, terus bersama kakeknya yang dianggap Ahmad Muhajir, itu hijrah bersama Muhammad bin Sulaiman dari kakeknya Banil Ahdal. Ternyata ulama sepakat bahwa yang namanya Muhammad bin Sulaiman dari kakeknya Banil Ahdal itu di waktu hijrah dari Irak itu tahun 540-an. Berarti di abad 6. Sedangkan Ahmad Al-Abah yang juga gelarnya An-Nafat itu sudah wafat di awal abad 4. Mana mungkin itu kakek mereka? Itu secara sejarah. Ini saya berbicara tentang dokumen yang mereka punya. Bukan dokumen lain. Kalau dokumen lain memang fiktif. Tidak usah dicari. Ini paduan antara dokumen mereka sendiri yang telah tertera dalam kitab-kitabnya mereka. Terus kalau kita pakai Syiar A'lamin Nubala, kitabnya Imam Az-Zahabi, bisa dilihat di jilid 3 halaman 4. Juga seorang nasabah yang bernama Sulaiman At-Turbani mengatakan apabila nasab itu datang dari seseorang yang banyak dongengnya, khurafat-khurafat, dan itu bisa dilihat di cuplikannya di Rasail fi Ilmil Ansab. Itu laisa bimusbitin abada, itu bukan pengisbatan, itu pendusta. Ternyata setelah dikaji, kami mengeluarkan dengan Kiai Ja'far tentang khurafatnya Ba'alawi, bisa ditemukan mulai dari pertama kitab mereka Al-Burqatul Musyiqah mengatakan bahwa Allah katanya yatajalla li ahlil Yaman. Andaikan titik dari itu bisa kami takwil, yatajalla itu birrahmah wal maghfirah, tapi dia mengatakan bisa dilihat dari arfah. Oh, berarti yatajallahnya itu bidzat. Ini sebuah kesesatan. Terus masih dilanjutkan di Masra'ur Rawi, di manuskrip aslinya 212 halaman 212 dikatakan Fakih Muqaddam mengatakan anallah. Di saat Arabi mengatakan, Arabi itu mengatakan begini, hal Muhammad ibn Ali wallah? Qala na'am anallah fakharra maghsyiyan alaih. Na'am ini kalau kita dikatakan kata Ja'far halul ghaibah, kok bisa mengatakan na'am? Ini nyambung, bukan halul ghaibah. Ditambah lagi tidak sadarnya baru setelah mengatakan. Afa itu kalau huruf atop afa itu bermakna tertib. Fakharra maghsyiyan alaihi, baru setelah mengatakan tidak sadarkan diri. Oh, berarti di waktu mengatakan dia sadar, bahkan mengatakan na'am. Lah, di antara kawan-kawan ini ada yang membela. Dan terus bisa dilanjutkan oleh beliau.